Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Norika Rahayu di program Ngaji Bareng Satelit TV. Dan ini adalah episode kedua dengan KBTK Didaktika Uswatun Hasanah. Masih dengan Bu Rohyati, betul ya Bu ya? Iya, betul. Oke, Ibu, kalau tadi di episode pertama kita membahas sekolah secara garis besar, Norika penasaran nih Bu tentang Ibu secara pribadi sebagai pengelola. Sebetulnya latar belakang diciptakannya, dibangunnya KBTK ini seperti apa Bu? Oh ya, terima kasih Kak Nori ya. Untuk latar belakangnya, saya mendirikan sekolah KBTK Didaktika Uswatun Hasanah, khususnya full day school gitu ya Kak. Karena memang cita-cita saya dari kecil gitu sebagai guru TK gitu. Jadi saya dulu mengajar di Jakarta, kemudian di salah satu lembaga juga 8 tahun. Kemudian saya mempunyai ide sendiri untuk mendirikan sekolah sendiri gitu, yaitu di rumah saya sendiri gitu. Jadi apa adanya saya bangun dengan penuh cinta kayak gitu. Jadi saya semangatnya di situ untuk anak usia dini. Berarti memang Ibu pada awalnya memang menyukai perkembangan anak gitu ya Bu ya? Iya, betul. Karena memang background Ibu juga sebelumnya ada di pendidikan anak usia dini. Iya, betul. Oke. Nah, lalu dalam membangun sekolah ini ada tantangannya yang tidak Bu? Tantangannya itu yang paling utama adalah pada diri saya sendiri sebagai pengelola sekaligus pemimpin di sekolah, yaitu menjadi teladan seperti itu. Jadi sebelum saya mengajarkan sesuatu saya harus sudah belajar dulu. Itu prinsip saya seperti itu. Jadi tantangannya ya saya harus bangun pagi, menyiapkan yang di rumah, terus harus ke sekolah juga kayak gitu dengan tuntutan pemerintah yang ada seperti itu Kak Nori. Oke. Lalu Bu, Ibu kan juga ibu rumah tangga betul? Iya. Nah, apakah keluarga pun mendukung Ibu di pengelola TK ini Bu? Ya, alhamdulillah untuk keluarga saya mendukung sekali, khususnya suami saya yang beliau juga sebagai ketua yayasan Pelita Ilmu di pendidikan yang saya bangun, yaitu KBTK Didaktika Uswatun Hasanah. Seperti itu Kak. Ini pasangan yang sangat menyupport satu sama lain ya Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini idaman semua orang ya Bu ya. Amin. Nah, lalu Bu, sekarang lebih ke tantangan ya Bu ya, menghadapi anak-anak kecil gitu. Karena kita semua ketahui bahwa anak-anak kecil memang rewel, ada tantrumnya seperti itu. Ada tidak Bu tantangan-tantangan yang Ibu hadapi pada saat menghadapi anak-anak Bu? Tantangannya itu yang namanya anak kecil, dasar dari anak itu kan bergerak ya Kak Nori, bergerak, aktif dan lain sebagainya. Terus dengan berbagai macam karakter anak usia dini yang sangat unik seperti itu. Ada yang memang anak berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Itu yang menjadi dasar saya membangun sekolah. Jadi saya memang dibangun dari cinta yang tadi itu Kak. Oke. Nah, lalu ada tidak Bu pengalaman unik ketika Ibu berhadapan dengan anak-anak, dengan orang tua wali murid seperti itu? Pengalaman unik itu anak itu alami ya Kak Nori ya. Jadi mereka itu banyak tanya, kemudian apa itu namanya ya, suka bercanda, terus apa adanya seperti itu. Dan yang paling lucu lagi atau unik lagi dari anak-anak itu adalah pembelajar, dan kita juga belajar dari anak-anak tersebut seperti itu. Contoh yang bisa Ibu pelajari dari tingkah lucunya anak-anak bagaimana Bu? Yang terjadi di sekolah seperti itu banyak sih ya kayak ya salah satunya misalnya apa namanya ya, dia menceritakan dengan sendirinya di rumah cerita pengalaman di rumah sendiri seperti itu, misalnya ayah ibuku seperti ini kayak gitu. Jadi tahu ya apa adanya, padahal di rumah tuh nggak pernah cerita apapun, tapi sama guru-guru itu dia terbuka cerita seperti itu apa adanya lah kayak gitu. Begitu. Lucu lah. Nah, kelucuan ini kan juga pasti apa ya Bu ya, jadi refleksi untuk diri kita sendiri sebagai orang tua gitu ya Bu. Nah, lalu ada juga tantangan di dunia digital saat ini karena mereka kan pasti pakangannya gadget ya Bu ya. Nah, apakah ini menjadi sebuah tantangan besar juga pada saat mengajarkan Bu? Ya, sebagai tantangan juga, tetapi juga kita harus mengikuti zamannya gitu kan. Memang anak
dididik juga sesuai dengan zamannya ya, zamannya memang zaman digital. Kita juga mendampingi anak-anak di sekolah pun juga sesuai dengan zamannya. Jadi insya Allah di sekolah itu terus-menerus ada pendampingan dan nasihat-nasihat seperti itu, mana yang baik, mana yang tidak baik seperti itu, dan diberikan contoh langsung seperti itu. Tapi untuk kita pembiasaan kita Islami insya Allah jadi kita intinya banyak menasehati dan banyak mencontohkan, harus seimbang menasehati dan mencontohkannya. Iya, kalau nasehatin terus, ngomong terus, tak ada contohnya kan ya pemirsa, pasti juga anak-anak juga tidak bisa meniru ya Bu. Iya, karena betul. apalagi anak-anak itu sangat meniru yang lebih tua seperti itu ya. Nah pemirsa, seru banget pembahasan kita mengenai KBTK Didaktika Uswatun Hasanah ini. Terima kasih sekali atas waktunya Bu Rohiyati. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV karena setelah ini ada penampilan ngaji oleh peserta didik KBTK Didaktika Uswatun Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila inna nashi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman dha wussatin wa adaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila Sadaqallahul alim. Doa turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'a. Doa berhenti hujan. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Doa melepas pakaian. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Doa bercermin. Alhamdulillah. Allahumma
kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Doa masuk masjid. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Bismillah. Doa di tempat yang baru. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaqa. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Doa bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Doa untuk kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa keluar kamar mandi. Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Doa untuk orang yang sedang sakit. Syafakallah tawasah tahulu insyaallah. Beli salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Innalillahi. Masya Allah. Rukun Islam ada 5. Pertama ucap 2 kalimat syahadat. Keduanya sholat. Ketiga berpuasa. Keempat zakat. Kelima naik haji. Rukun iman ada 6. Percaya Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Allah serta nabi dan rasul, percaya kiamat, qada dan qadar.